Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Juli Bayangkari SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi Gelombang 3 tahun 2025 di LPK UIN Syarif Jakarta. Pada hari ini, yaitu pada tanggal 8, pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di Madrasah Hidayah Residian Wangutuhan, Kecamatan Selori, Kabupaten Tuban. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kehadiran siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang masuk? Satu orang, satu orang? Satu orang ya. Kemudian pertanyaan tematik, yaitu tentang kehidupan di dalam laut. Ada yang tahu hewan apa aja yang ada di dalam laut? Ikan, plankton. Ada kehidupan apa aja? Ubur-ubur, ada terumbu karang ya. Dan mereka semua itu membutuhkan makan. Ya. Kalau ikan besar makan ikan kecil. Kemudian plankton makan apa? Nasi pecel. Apa? Makan apa? Ada yang tahu? Tumbuh-tumbuhan yang ada di laut, ya. Kemudian fitoplankton itu nanti dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan besar dimakan contoh ikan predator apa? Ada lagi? Kapal selam termasuk ikan atau enggak? Enggak ya? Karena kapal selam termasuk biotik apa biotik? Yang tidak hijau berarti apa? Biotik ya. Terus kemudian ada yang namanya jaring-jaring makanan dan ada rantai makanan. Pengertian dari rantai makanan adalah, ada yang tahu? Salah satu dia menjawab. Ada yang tahu? Ayo. Peristiwa makan, memakan ya. Makan dan dimakan. Boleh beri tepuk tangan.
Kemudian ada jaring-jaring makanan. Ada yang tahu jaring-jaring makanan? Pengertian dari jaring-jaring makanan. Proses makan-memakan, tapi dari arah mana saja. Contoh, ikan kecil tadi, ya, dia memakan fitoplankton. Ikan kecil tadi juga tidak makan fitoplankton aja, tapi makan sisa-sisa atau kotoran makanan atau kotoran-kotoran ikan yang lain dimakan juga. Ya, baik anak-anak, sebelum melakukan atau lanjut ke kegiatan awal, ya, kalau kita kurang semangat ini, ya, mari kita tepuk semangat dulu, ya, tepuk semangat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita mengerjakan asesmen awal. Ya. Kita bagi satu persatu. Di situ ada komponen biotik dan juga abiotik, gitu ya. Di baliknya ada gambar-gambar itu, termasuk abiotik dan biotik. Ya, anak-anak sudah selesai mengerjakan? Kalau sudah, kita bahas satu persatu, ya. Yang termasuk komponen biotik. Ada hewan apa saja di situ? burung, cacing, Padi apa tumbuhan? Di situ gambarnya apa? Padi apa tumbuhan? Apa? Padi. Ya. Kemudian yang termasuk komponen abiotik. Air, kemudian udara. Nah, kita kembali lagi. Pengertian dari abiotik tadi apa? 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 Ayo, semangat, jawab ayo. Pengertian dari abiotik yang tidak hidup. Kalau biotik yang hidup, pokoknya kebalikannya ya. Ingat-ingat. Baik, anak-anak tadi sudah mengerjakan tentang biotik dan abiotik. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan satuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi sangat erat dan saling memengaruhi. saling memengaruhi.
Ya, itu. Kemudian komponen ekosistem itu merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem komponen dalam ekosistem, kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup dan komponen tidak hidup. Nah, saya kira apa? Yang tadi yang awal tadi apa? Biotik dan abiotik. Jadi komponen hidup dan komponen tidak hidup. Selain itu, komponen hidup dapat disebut juga sebagai komponen biotik yang sudah kalian kerjakan tadi, ya. Kalau komponen tidak hidup, yaitu komponen biotik. Selanjutnya kita bahas tentang komponen biotik. Biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri. Sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Batu itu termasuk biotik apa abiotik? Udara. Saya pengertian dari abiotik tadi apa? Abiotik loh. Nah, biotik. Hidup. Batu hidup apa enggak? Ya, jadi termasuk komponen abiotik. Kalau udara. Kemudian dalam komponen biotik contohnya apa? Selain yang kalian kerjakan tadi, ada contoh lagi nggak? Ada yang tahu? Pohon. Pohon itu termasuk biotik. Kemudian contoh komponen biotik di lingkungan kita. Ya, ini nanti kita bahas di sini. Organisme autotrof atau produsen. Produsen yang paling tinggi ya. Disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri. Bahkan ia membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem tersebut. Produsen kemudian akan membuat makanan dengan menyerap senyawa serta zat-zat organik yang akan diubah menjadi senyawa organik melalui suatu proses yang dinamakan sebagai fotosintesis. Contoh organisme autotrof adalah tumbuhan. Contohnya itu adalah tumbuhan. Kemudian ada organisme heterotrof atau konsumen. Jadi kedudukannya ada produsen, ada juga konsumen. Konsumen memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa organisme heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan-bahan organik dari organisme lain yang digunakan sebagai sumber energi dan makanannya. Contoh organisme heterotrof adalah manusia dan hewan. Organisme heterotrof berdasarkan makanannya menjadi herbivora, karnivora, omnivora, dan juga detritivora. Ya. Pengertian dari herbivora adalah sebentar, tidak perlu, apa? Konsumen ini hanya memakan tumbuhan seperti hewan memakan rumput dan serangga herbivora. Kemudian ada proses rantai makanan. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Keberadaannya tidak tergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi keseimbangan
alam. Maka dari itu produsen tidak memakan makhluk lain, tetapi malah dimakan oleh makhluk lainnya. Produsen juga merupakan makhluk hidup yang dapat membuat zat organik dan zat anorganik. Biasanya produsen membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Kita lanjutkan, yaitu rantai makanan yang ada di laut. Di sini kita akan membahas tentang rantai makanan yang di laut. Yang pertama ada zooplankton. Zooplankton ini adalah tingkatan konsumen pertama. Kemudian ada ikan kecil, teri, ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan ikan besar. Kemudian dimakan predator. Urutannya ya. Yang pertama ada zooplankton. Kemudian zooplankton dimakan ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan ikan besar dimakan ikan predator. Kemudian selanjutnya jaring-jaring makanan yang ada di laut. Nah ini kita kelihatan ya. Di sini ada ikan paus biru, ada paus pembunuh atau orca. Tahu orca kan ya? Orca dan paus biru ini menduduki komponen apa? Puncak. Karena apa? Paus biru dan paus pembunuh tidak ada yang memakan atau yang memangsa, tidak ada. Ya. Nah, di sini disebut jaring-jaring makanan. Di tengah ini ada singa laut. Ya, singa laut ini bisa memakan burung camar. Singa laut juga bisa makan ikan. Singa laut juga bisa makan udang. Kemudian singa laut ini juga bisa makan dolphin, ya. Tahu dolphin kan? Apa dolphin? Lumba-lumba. Ya. Nah, segi apa? Ini berarti berbagai arah, ya. Itu yang dinamakan jaring-jaring makanan. Jadi tidak satu tok. Kalau rantai makanan tadi kan urut, ya kan? Dari konsumen atau produsen ya. Dari produsen, kemudian konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, kemudian konsumen puncak, kemudian terakhir dekomposer atau komplek. Itu bedanya. Baik, anak-anak, tadi sudah dijelaskan tentang keseimbangan ekosistem ya. Sekarang kita memasuki pengerjaan LKPD. Kita bentuk kelompok ya. Kita bentuk menjadi 3 kelompok. Nanti ditulis nama kelompoknya ya. Kemudian nama anggotanya ditulis nama lengkap ya. Disiapkan potong gunting. Ada gunting? Tidak ada. Nanti dipotong-potong tuh ya. Nah, saling berhadapan, langsung ukur-ukurannya. Saling berhadapan, nah ini. Ya. Silakan dikerjakan. Ditulis nama, ya. Nama kelompoknya ditulis.
Nama kelompok, kemudian nama pembulanya siapa saja ditulis. Angkat. Ya. Sudah? Sudah ditentukan nama kelompoknya? Sudah punya nama kelompoknya? Sudah selesai semua belum? Sudah? Kalau sudah, dari masing-masing kelompok nanti mempresentasikan kerjaannya ya. Dari kelompok bunga sakura sudah selesai? Sudah. Bisa mempresentasikan tugasnya di depan? Silakan. Dengarkan teman-teman kalian untuk mempresentasikan, geser sini. Halo, geser sini. Agak ke depan. Agak ke depan ini. Agak ke depan sini. Silakan. Tapi dari kelompok penguasa bola akan mempresentasikan jagung dimakan ulat, ulat dimakan burung, jagung dimakan burung dimakan ular, ulat dimakan burung hantu, ular dimakan burung elang. Burung elang mati diulek oleh jamur. Sebutkan rantai makanan yang menyusun jaring-jaring makanan yang telah kalian buat. Tadi dimakan belalang, belalang dimakan ulat, ulat dimakan burung, dimakan ular, ular dimakan ular, ular dimakan jamur. Siapakah yang berperan sebagai manusia? Tidak, mati dan jatuh. Siapa yang berperan sebagai manusia? Belalang bukan tikus. Siapakah yang berperan sebagai konsumen? Ya? Boleh kasih applause buat teman kalian? Silakan duduk kembali. Karena untuk mengetahui kemampuan kalian tentang pembelajaran pada hari ini, mari kita ukur dengan mengerjakan soal, latihan soal ya. Kita bagi satu-satu. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Di atas, paling atas.
salah satu pemuka. Kita melakukan refleksi, kita bagi satu part lagi. Bagi semua, juga di situ ada pertanyaan materi apa yang kalian pelajari pada hari ini? Apa tadi? Silakan ditulis di situ. Ya Pak. Paling atas itu ada pertanyaan itu. Paling atas sendiri. Paling atas. Materi apa yang kalian pelajari pada hari ini? Tulis itu ya. Anak-anak sudah mengerjakan refleksi. Di antara salah satu dari kalian ada yang mau maju ke depan? Silakan, dan salah. Di sini. Refleksi belajarku hari ini. Materi apa yang dipelajari hari ini? Materi makanan, sering-sering makanan. Apa kamu dapat pengetahuan baru? Ya. Coba bisa kamu mengambil untuk belajar materi selanjutnya. Tingkat 5. Apa manfaat mempelajari materi hari ini? Akan mengetahui apa itu rantai makanan dan jaring makanan. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi hari ini? Senang. Satu kalimat positif motivasi. Selalu rajin belajar. Tepuk tangan buat salah. Karena kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu adalah keseimbangan ekosistem harus kita jaga, ya, yang selalu seimbang ekosistem alam yang ada di laut maupun yang ada di darat. Maka dari itu mari kita jaga bersama-sama, dan kegiatan belajar pada hari ini kita cukupkan ya sampai sini, dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Nanti sebelum kegiatan belajar pada hari ini kita akhiri, nanti dipimpin doa oleh siapa? Mbak Ika, ya. Untuk Mbak Ika, dipersilakan untuk memimpin doa teman-temannya. Pulang ya, dan apa yang kita pelajari pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Dan dari baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.